balik lagi di Ngeri-Ngeri Post Stress. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Bang Kevin dan Icong. Icong Sky. Gimana Bang kabar? Sehat? Sehat. Sehat. Puji Lucifer. Puji Lucifer. Lucifer apa nih Pak ya? Gue gak ngerti. Hah? Lucifer. Apaan tuh? Skip aja. Oh, skip aja ya. Kalau Icong gimana kabarnya? Baik kah? Makin baik. Oh, makin baik Makin gitu. kurus. Oh, makin glowing ya sekarang ya. Wih, makin baik. Aduh. Wirul apa kabar Wirul? Oh, saya kabarnya baik juga sih. Kapan kawin? Kawin mah nanti ya. Ah, iya dah. Ngumpulin dulu Oh. gitu. Dunia perkopian nih, gimana? Dunia perkopian. Aduh, So far masih oke sih, Bro. masih oke ya. Masih oke sih. Kalau gue lihat makin berkembang nih kayaknya. Ya, Dunia kurang lebih perkopian. bisa dibilang seperti itulah. Oke. Usaha gimana? Lancar? Ya, kembali lagi puji Lucifer lancar. Super lancar. Lancar dalam hal apa nih? Nih gue mau nanya, yang biasa dipakai sama metode kopi tuh apa aja sih? Kalau saya metode kopi yang ada di kedai kopi pada umumnya Ya, gitu. betul. Kalau metode tuh yang pasti ya, yang orang banyak cari itu pasti V60 ya. V60 ini banget tuh ya, hype banget ya. Hype banget itu V60. Terus juga ada metode lain itu ada Aeropress, ada juga metode tubruk Wah, dan tubruk. sifon. Masih banyak sih sebenarnya yang lainnya. Cuma memang yang paling dicari orang, yang paling hype tuh ya V60 itu sih. Iya. Oh, iya. Sebenarnya juga Oh itu tergantung. metodenya ya? Itu metodenya. Itu metodenya. Sebenarnya Kalau itu pun jenis- juga tergantung dari permintaan customer aja. Oke. Gitu. Berarti kalau customer requestnya ini, Mas tolong bikin rada strong gitu ya. Betul. Itu biasanya customer yang sotoy sih. Oh, gitu ya. Iya. Yang minta dibikin strong apa Strong gimana. gitu ya. Kayak mending lu bikin sendiri aja deh men kayak. Bikin sendiri aja ya. Iya. Bang, waktu pertama kali lo buka kafe itu gimana perasaan lo? Pertama kali gue buka kafe, awalnya jujur aja sebenarnya gue agak kurang pede ya sebenarnya. Agak kurang pede, tapi kayak ya udahlah kebetulan gue sama keluarga gue juga kan, sama saudara. Kayak ya udahlah kita coba aja lah, nggak ada salahnya kayak gitu kan. Sampai akhirnya kita mulai dari nol dan ya alhamdulillah bisa berjalan lancar sih sejauh ini. Oh gitu ya. Itu di daerah mana dulu bang pas masih buka kopi itu? Gue di daerah Ciledug, Oh, Ciledug. daerah Ciledug. Ciledug. Pasti tahu Ciledug lah. Ciledug itu banyak tempat nongkrongnya sih, gue tahu. Nah, sama banyak begal. Ngeri juga ya. Iya. Ngeri juga ya. Nah kalau Icong nih, Icong Sky, Apa tuh? Icong Sky. Icong Sky. Kopi males sih ceritainnya. Kenapa itu waktunya ada Pahit. something nih? Mager. Emang lu punya histori tentang kopi gitu? Ada Kenapa? Pahit seperti kehidupan lo. lebih parah ini lebih parah. Kusut nanya. Kusut banget asli. Berarti Gatot, nggak kayak ini nih Puji Lucifer. Gatot sih, gue lebih gatot baru buka udah langsung bangkrut. Topnya apa tuh kalau boleh tahu? Kenapa? Enggak, lu kenapa? Kok bisa bangkrut? Salah dalam ini Manage apa, uang gimana? kah Manage gitu? uang sih enggak salah karena Mungkin karena timnya kali kurang. Atau tempatnya kurang strategis kan? Kalau si Bang Kevin kan di Ciledug nih. Nah kali aja lu misalkan di mana gitu, di Amerika lah atau di mana luar Jauh negeri lah itu. gitu. Di sini-sini aja udah ditipu, gimana di Amerika Yung, sulit. Aduh, sulit banget pak, kehidupannya kayak ribet banget ya. Aduh. Masa? Karena sistem kepercayaan Hah? Terus? itu udah salah. Kayak menginvestasikan ke orang yang nggak pakai hitam di atas putih. Oh, jadi lo nggak pakai MOU dulu gitu sebelum lo ngelanjutin apa membuat Yap. kedai kopi itu ya? Berarti Jadi nih, kayak- nih antara buruknya ini baiknya nih. Kalau Gue mah buruk mulu di mata dia juga nih. Negatif di positif ya? Iya. Nggak ada positifnya Nggak ada sih. positif. Oh, nggak ada juga ya? Nah, nih, Tuker-tukeran aja gue sama gua dia. nanya nih, biasanya jenis kopi yang biasa dipakai sama kedai lu tuh, kan tadi kita ngomongin metode ya. Oke. Kalau jenis kopi yang biasa lu pakai tuh apa aja? Kalau yang di kedai kopi gue ya.
Kalau di kedai kopi gue itu gue pakai campuran robusta dan arabica. Jadi kayak Robusta, Arabica. gue pakai 70% arabica dan 30% robusta. Kenapa gue pakai seperti itu? Karena gue itu nyari beans yang balance untuk ke semua menu. Karena gue ada beberapa menu ya, contoh misalnya kayak untuk espresso, untuk americano, latte, cappuccino, dan gue kan juga ada menu kopi susu. Menurut gue yang beans yang balance lah untuk ke semua menu itu tanpa gue harus gonta-ganti beans, gue pakainya 70% arabica dan 30% robusta. Dua jenis kopi. Dua jenis. Bang, kalau misalkan arabica dan robusta itu bedanya apa sih, Bang? Kalau arabica itu ini kalau menurut orang awam aja ya. Iya, gue kan awam nih, gue kan, Iya, betul, gue kan betul. suka ngopi juga Oke, ya. Emang Jadi suka ngopi lu? ngopi lah dikit-dikit. Kopi paling. Apa kopi jahat? Kopi jahat sih kayaknya. Ya tension masuk sih, mudah-mudahan aja ya ada kopi itu ya. Gitu. Siap. Nah iya Bang, boleh nggak gue tahu itu perbedaan antara robusta dan arabica Oke. gitu kan? Gue pengen mak kopi, masa gue beli kopinya salah-salan gitu kan? Oke. Kalau gampangnya gini sih ya, kalau gampangnya itu arabica itu lebih untuk rasa asam dari kopinya. Kecut asam gitu. Oh, Bisa dibilang kecut, tergantung metodenya kembali lagi. Iya. Tergantung metodenya. Tapi kalau arabica itu dia lebih dominan ke asamnya, dan sedangkan robusta itu dia lebih untuk pahitnya. Lebih untuk rasa tebel kopinya. Jadi kenapa bisa di mix kayak gue pakai 70-30 biar gue dapat dua-duanya itu. Oh, biasanya ditimbang-timbang gitu ya? Apa Iya, enggak? betul. Oh, timbang-timbang Di gitu skill, ya? di skill. Hah? Di scale. Oh, itu namanya di scale. skill. Lu Iya. ngerti? Ya ngerti Apa aja. biasa ini? Jadi langsung tektok aja gue ngerti gitu. Pokoknya Apa asal nyebut aja? Kebetulan pas. asbun anjir. Asal bunyi. Iya. Oke. Nah, kalau waktu di saat lo buka kedai kopi itu, Bang, minuman favorit orang-orang itu apa tuh? Kalau minuman favorit orang-orang itu untuk zaman sekarang ya, Yang rekomen lah, yang biasa. yang rekomen Pesen tuh biasanya kopi susu sih. kopi susu. Kopi ya? susu. Kopi susu. Sabi. Rata-rata kopi susu. Kopi susu sabi. Sapi sih, kopi Lu, susu sama lu tempatnya kayak enggak? orang tua. Enggak, gue nanya sama dia. Enggak, lu kayak orang tua. Maksudnya betul. tadi jenis kopi yang dia minum nih, kopi susu. Oh, kopi susu. Kalau anak muda kopi susu. Kalau misalkan kopi hitam, Ah, ada nggak, Bang? orang tua. Orang tua. Jahat. Kopi susu sih. Kopi tanya. susu. Kopi susu. Tapi sama tempatnya tuh susunya. Kenapa? Sama tempatnya susunya. Sama buletannya kalau bisa. Ambigu gitu ya guys. Oh, iya. Susu apa nih? Kalau bisa sama buletannya. Oh, bulutannya ya kalau bisa ya. Kalau bisa. Kan kopi susu nih, berarti itu ada takaran juga ya kayak Betul. antara si gulanya atau si susunya, Betul. si kopinya juga ada Iya, takarannya juga. ada takarannya semua. Oh, berarti perfect ya. Maksudnya lu nyiptain sebuah kopi di gelas tuh emang harus benar perfect gitu Itu lah. harus Harus ya. suatu keharusan. Nah, kalau misalkan ini, Bang, kan kopi banyak jenisnya ya. Oke. Nah, dari Sabang sampai Merauke kan kita tahu nih ada jenis-jenis kopi gitu. Di setiap provinsi kan udah pasti ada. Betul. Kalau gue salah atau lihat ya. Oke. Nah, itu bisa nggak lo kasih tahu ke temen-temen nih biar tahu gitu jenis kopi apa yang sering lo pakai. Oke. Tadi kan udah dijawab Arabica sama Itu kan Mungkin lebih ke daerahnya kali. daerahnya masalahnya. iya. Kalau itu kan jenis kopi kan ada dua. Lampung. Katanya Lampung terkenal sama Lampung best juga kopi. terkenal dengan kopinya. Lampung ya? Cuma kalau gue pribadi sih seperti ini ya. Gue pribadi itu lebih suka kayak gue itu nyetok kopi dari berbagai daerah. Jadi gue ada beberapa tempat yang menjadikan langganan gue untuk gue belanja biji kopi. Nah di saat gue datang ke sana itu kayak ya gue tanya, lo lagi ada kopi daerah mana nih? Lo lagi ada kopi mana nih? Entah Aceh kah atau Aceh dari Gayo. ya Aceh Gayo kah atau Bajawa, atau Ciwidey gitu-gitu. Jadi Kintamani ya. Kintamani. Oh, ada juga Kintamani emang. Ada Bali itu ya, dari Bali, Bang. Ada betul dari Bali. Berarti kopi gua ini lokal ya? Iya. Gue lebih ke seasonal sih. Jadi kayak nggak selalu itu aja yang gue sediain. Jadi kayak
selalu ganti-ganti. Tergantung dia lagi ada stok apa gue beli, gue pasang, gue jual kayak gitu. Tapi yang banyak peminat itu kopi apa tuh bang? Rata-rata kalau di tempat gue banyak peminatnya itu Dari kalau daerah yang mana? lokal, Iya. kalau yang lokal itu Aceh Gayo. Oh, Gayo. Kalau yang biji kopi luar Kolombia. Oh Kolombia. Kolombia. Wah ada juga ya dari luar ya? Ada juga. Lu sistem belinya gimana bang? Gue langsung beli dari Pablo Escobar. Waduh. Oh duh, berat juga pak. Abang gua tuh. Abang lu ya? Babang. Emang lu kenal? Hah? Emang kenal? Abang gua. Udah mandi lu. Udah tadi barusan. Bang Palen, gimana nih? Icong, kayaknya harus tanya nih. Iya nih. Terus tadi Bang Kevin Enggak, terus. tadi kalau- Coba. Mampuk lu ya? Enggak. Kan boker. Si Cong ini tadi kan dia punya apa? Lu punya Punya masalah. problem di usaha kopi lu ya. Nggak salah. Tapi enggak, lu kan pernah buka kan sebelum lu tutup nih karena ada something sama apa sama partner lu mungkin kan. Nah itu lu berjalan berapa lama sih? Sebulan atau 2 bulan kan ada? 2 bulan, udah 2 bulan doang. 2 bulan doang. Dan 2 itu bulan parah. tok? Iya 2 bulan tok. Buset. Nah itu lu apakah ada salah manage keuangan kah atau salah Salah dari tempat awal, gitu? intinya salah dari awal. Karena sistem percaya bukan udah pakai MOU, jadi terus gue awam di dunia perkopian. Apalagi gue tadinya sebelum itu gue kerja yang samanya juga gaji tidak turun Ya juga turun. di Silau ya. Waduh. Sebutan- Lalu. Berarti lu sebelum buka usaha kopi ini sempet ini juga di Iya saya kedai kopi? dipungut sama Bang Kevin ini dari Oh, Silau. berarti lu pernah ini ya, pernah partneran Partner berdua ya? Sebelumnya kita udah pernah kenal. Udah lama ya, Cong ya, dari si Lau. Kapan tuh kenal itu? Oh gitu. 2000 berapa ya? 2019. Iya. Enggak dong. 2018 saya. 18, Bentar, 2018. berarti lu ini setelah kerja di kedai ya, lu Yap. kerja kedai sehingga lu ada rencana buat buka kedai kopi gitu kan. Ya. Tapi mungkin lu pas usaha dan lu nggak Gue nggak bisa handle, nggak ada pertemuan langsung lah intinya. Gue cuman mengeluarkan duitnya, tiba-tiba berantakan gitu aja karena sistem percaya itu dia. Waduh, bahaya juga ya kalau beda ya sama makanya tuh lo harus ada di hitam putih tuh. Jadi buat kayak misalkan MOU ya. Ya itu harus sih wajib. Karena kalau di dunia apa namanya bisnis itu kan Ya. ya teman Ya, teman teman-teman, uang bisnis-bisnis, gitu kan. benar. Nah, gue mau balik lagi nih ke Bang Kevin nih. Pas di saat buka kedai kopi itu, apakah lo langsung terjun sendiri bikin kopinya jadi barista atau ada yang partner atau temen lo yang lo jadiin barista bang di tempat lo? Oke, kalau gue memang dari awal kebetulan itu memang gue kan sudah basicnya emang barista kan, gue sebelumnya udah lumayan lama di dunia barista kopi. ya. Oh, beda sama Icong Sky berarti ya. Wah gue tuh ditatar abis-abisan sama beliau. Hampir sama gue sama dia, 11-12 sebenarnya. Oke, oke. 11, 12, 13 Berarti lu pas 13. di sebelum si Cong ini buka usaha dan lu pin buka usaha, berarti lu partneran dulu nih. Terus si Cong ini emang Senior gue lah di Oh, tempat senior. kerja. Iya. Dia yang Kita ketemu di tempatnya si Lau ya. ya Silau, sebetulnya Silau. Oh Silau, oh Silau, Lau. Ini sih nggak disebut berarti Lau juga lu pas orangnya nggak di situ udah barista pin ya. Pas di mana? Pas Di tempat kopi lo. Oh ya, di tempat yang gue sendiri. Iya. Iya. Sebelum lu buka usaha, Ah? lu kan ini dulu nih, Oh iya. Gue sebelumnya di tempat itu gue barista. barista ya. Ah, Nah, udah ada berapa kedai tuh yang lu Yang gue handle di situ. Yang Bang Kevin handling ya. Iya. Sejauh waktu itu gue sempat menghandle 5 tempat. 5 tempat 5 tempat, kedai iya. yang handle tuh. Betul. 5 tempat. Pas lu udah barista tuh. Yes. Terus sekarang pas jadi owner rasanya gimana gitu bang? Kan Pas lo jadi owner. awalnya kan ngerintis nih, ngerintis lo jadi barista di kedai ini gitu kan, di kedai ini. Nah sekarang lo jadi owner nih kan, Oke. punya kedai sendiri gitu. Oke. Tuh Lalu dong. perasaan lo gimana sih
Gak apa-apa, gue pengen nanya aja dulu gitu. Gue pengen tahu pas dia jadi barista nih, kan pasti ada ceritanya tuh. Oh iya, benar-benar. Dari orang biasa yang nggak ngerti Iya. apa-apa nih, terus Jadi tiba-tiba sotoy. dia Jadi owner. jadi barista, dia megang 5 kedai. 5 kedai tadi. Kedai itu kan pasti punya ceritanya tuh. Iya. Oh, lika-liku. Ceritanya ini kan pasti ada yang baik, ada yang buruk. Oke. ya kan? Yang baiknya apa, yang buruknya apa, coba. Oke. Kalau Biar ini jadi pelajaran aja. Oke, ya kan? kalau soal ini kayaknya gue sama Icong akan setuju ya. Punya satu cerita yang sama ya kayaknya. Ya. Oh, lo satu ini ya, satu frekuensi ya. Satu frekuensi kita. Cuman gue paling banyak dibulinya daripada Berarti lu ketemu sama Icong ini di kedai yang keberapa itu? Kedai yang kedua gue. Kedai yang kedua. Kedai yang kedua Lalu gue ketemu si Icong. Iya betul. Oke, nah pas di kedai kedua lu ketemu sama Icong, cerita lu nih atau pas lu barista di tempat itu, nah ini nih mungkin yang lu mau. Oke. Undang-undangnya mau dikeluarin ya, undang-undangnya mau dikeluarin ya. sebenarnya sih pengen. Jangan mancing-mancing gitu lah, nggak usah mancing-mancing Cuman lah. jangan. Tapi- cuma mau diomongin juga orangnya nggak sadar diri. Waduh, kayaknya berat banget nih. Kayak gue nggak bisa Jadi ikut dia- campur dah. Ini berat banget dia dari tadi dari dia kerja sampai Enggak, dia. kayaknya emang kopi kan pahit ya Pak ya. Mungkin kayak kehidupannya dia pahit Iya. gitu. Ya gue mendingan Kita kebanyakan di kopi kalinya ya. Nah, Iya, coba kayak lo minum air putih kayak, nggak usah minum Udah, kopi gitu. udah. Jadi kayak kehidupan gitu pahit air aja tuh banget kan sih. pahit. Sabar aja. Oke, jadi kalau misalnya kita mulai dari sisi baiknya lah ya. Oke, Sisi baiknya siap. dulu deh. Kita mulai dari Pas sisi lo baiknya. udah Oke. barista nih. Jujur aja, kalau dari sisi baiknya ya, bagaimanapun gue mulai kerja sama orang, gue belajar dari nol sampai akhirnya gue ke tingkat selanjutnya. Bagaimanapun gue dapat banyak ilmu dong, ya kan? Itu sisi baik, kayak gue dapat banyak ilmu, dan gue pun juga bisa sharing ilmu. Contoh kayak gue sharing ilmu ke Icong, gue bisa ngajarin Icong cara bikin kopi dari nol yang tadinya dia nggak ngerti, Terus sampai sampai dia dia tahu. bisa. Terus dari barista itu gue ketemu Icong itu di kedai kedua kan, di tempatnya si Lau ini ya. ya. Nah dari situ gue mulailah naik ke manajer area. Jadi gue mulai meninggalkan kedai kedua ini. Oke. Dimana gue harus mobile, gue ke cabang lain kayak gue harus ke Jogja, ke Bandung, ke Surabaya, ke Bali. Yang dimana itu semua dimulai dari nol. Jadi gue ngebantu si Lau ini buat mulai usahanya dari nol sampai beroperasional dengan lancar. Dengan baik. Dengan baik. Dari situ pun gue juga mendapat ilmu baru kan ya, bagaimana job desk gue sebagai manajer area dan bagaimana tanggung jawab gue. Singkat cerita, sampai akhirnya gue paling lama itu menghandle di Bali. Kita semua, termasuk gue sama Icong itu tiba-tiba mendapatkan masalah yang sama, dimana semua karyawan, termasuk gue, termasuk Icong dan teman-teman gue yang lain, ya di situ gaji kita nggak turun. Anjing ditahan Di situ dirinya. enggak, di situ kita udah tahu kelakuan dia. Tapi pas gue awal-awal mau usaha itu, dia masih mau mengajak gue untuk masuk. Masih meyakinkan. Ya? Oh jadi masih ngasih harapan lah ya. Ya udah lo sama Masuk gue aja, lagi gitu. invest sama gue aja, kayak gitu loh. Invest lagi gitu. Ya, enggak Walaupun sebelum gue yang ke bobolan ini. Nah, gue sebelumnya pengen sama dia, oh yaudah deh gue percaya nih sama dia. Untungnya si bangsat ini ngomong sama gue. Tapi Jangan alhamdulillahnya pakai si gue bangsat bisa, dong. oh ya si abang ini, si abang gak cocok ah. Dia si kakak, si kakak. Ini senior lo, di SP 1 mau lo. Iya loh. Maaf sih gue. Terus kayak gue jurus-jurus carmuk lah ya sama si Lau biar gaji gue turun. Anjing. Jadi gaji gue nih dari semuanya cuman gue yang turun dan mereka pada dendam. Oh jadi mereka dendam nih ya, yang nggak dapat gajinya jadi dendam ya. Sampai Tuh yang ilmu carbuk kayak gimana ya Pak ya? makanya belajar Cambuk tuh melicong. muka 2. Oh. Muka 2 atas bawah. Atas bawah 4 deh. Atas bawah kanan Kanan kiri, kiri. kotak segitiga atas. 6 berarti. Atas. Setengah lingkaran X bulat. Nyamping. Kalau berarti gini Pin. Berarti lu kan dimegang di kedai kedua nih. Berarti lu satu brand ya? Satu brand itu. Oh Masih satu brand. iya. Satu brand tuh. Lu megang
5 kedai ini satu brand atau? Iya, satu brand. Oh, satu brand. Jadi Ini dia punya beberapa cabang-cabangnya. cabang, betul. Sampai yang di Bali itu ya. Sampai terakhir itu di Bali. Sampai terakhir gue mau dioper ke Keren. Bali. Keren Untungnya juga. gue mengandung, jadi gue tidak jadi dibawa ke Bali. Oh, gara-gara mengandung Yang ada gitu. gue nggak jadi TKW gue di sana yang ada. Kan lu, Berubah. di Bali bukannya itu tuh kopi, bukannya rame ya di sana ya? Rame juga. Rame ya? Rame juga, tapi memang kebetulan jadi si ownernya ini tuh nggak cuma satu. Ownernya itu ada 3 kebetulan. Jadi untuk handlean di Bali itu beda owner, meskipun masih satu brand gitu. Ya kasarnya kayak gue gitu ya. Yes, betul. Oh, berarti Itu masih selamat dia. berarti itu sebelum lo buka kedai sendiri. Sebelum Sebelum masih ngerintis Berarti sampai masih Bali ya. Berarti itu Iya. sisi gelapnya lo waktu jadi barista di tempat Iya, orang lah. betul. Makanya mungkin lo, gue capek nih gini, gue mendingan buka sendiri gitu kali ya. Iya, betul. Mendingan Itu gue salah solo satu karir ya. faktor. Nah, iya. Siap. Nah, ketika lo jadi solo karir ya, Drong ya. Solo karir. Iya, jadi owner lah ya. Jadi owner. Punya kedai sendiri. Terus ngelok dong. Itu perasaan lo gimana, Bang? Gue awalnya nggak pede sih ya, jujur gue awalnya nggak pede, tapi sampai kayak ya udahlah kita coba nih. Gue bilang sama saudara gue kayak yuk kita coba, kita pede. Yaudah sampai akhirnya kita mulai dari nol, kita coba pelan-pelan. Yaudah sampai akhirnya rame, kita pun juga bisa rekrut orang. Ya udah ada rasa puas di situ kan, udah ada rasa puas. Kita juga punya pegawai, ada maksudnya barista yang kerja sama kita. Tapi jujur di saat gue udah ada di titik itu, ibaratnya gue udah mendapatkan goals gue. Iya. Goals gue itu dari dulu gue pengen punya kedai kopi sendiri, dan gue udah mendapatkan itu. Oke. Di saat gue udah mendapatkan itu semua, gue udah ibaratnya ya gue tinggal menikmati doang. Tapi justru di situ titik dimana gue pengen balik jadi barista lagi. Oh, malah kangen lo ya. Yes, betul. Gue Malah pengen kangen ada di bar lagi, gue pengen bikinin kopi lagi. Tapi- Ya kan? Berkangen banget. Tapi kan lo owner kan? Oh, lo ada barista lagi. Ada, di iya, kedai lo. ada. Berarti lo cuma memonitoring doang. Betul. Dan awalnya pun di saat mereka kita rekrut, mereka mulai kerja juga gua sama saudara gua juga yang nge-training mereka gitu. Oh, Sampai itu akhirnya bisa dilepas sendiri. pertama kali lo buka kedai itu di daerah mana, Bang? Itu di Ciledug itu. Ciledug ya? Iya. Di Ciledug. Ciledug. Ciledug rame lo, Pak. Cabe-cabean. Itu Rame cabe-cabean sama rame Metro Mini sih. Oh, kopi-kopian ya. Iya, kopi-kopiannya Kita juga. lagi ngebahas sambel. Mohon maaf. Kopi-kopiannya juga rame, Ro. Nah, kalau misalkan kopi yang paling rekomendasi nih buat anak-anak gaul zaman sekarang itu apa sih, Bang? Kayak di kedai Maksudnya lu gini, yang berpengaruh lah yang berpengaruh lah. untuk anak-anak muda. Muda gitu. Maksudnya Sampai secara menunya. digemarin banget sih kopi kan sebelum-belumnya kan apa sih ada ya. Iya, gue juga nggak tahu. Makanya itu gue mau nanya sama suhunya nih. Berarti- Jadi kayak orang datang ke kedai lo nih. Iya, apa Nih cuma buat menu rekomendasinya apa gitu kan? Kopi americano misalkan, kopi susu, kopi yang di apa? Metodenya. Kopi yang 60, dibikin itu tuh. iya. 60. Dibikinnya di apa, Bang? V60 itu. Oh, P60 ya. No, namanya. itu, ini metode. kopi latte Oh, latte art. latte art. so Latte tahu art. aja. Ini gambar-gambar gitu Ini kan? gambar-gambar. Iya, itu latte Gambar art. Gue nggak bisa. Kepala orang ya. Sumpah. Gambar apa sih tuh? Gue Ini, gambar terakhir gambar bunga, cicak Oh, aja. bunga gitu. Lo bisa, Bang, kayak gitu? Bisa sih. Wah, anjir. Lu bisa, Pak? Hah? Bisa nggak? Bisa gila gua. kayak. Bisa lu sediain aja kopinya. Gue bisa. Serius lo? Ih, coba. Tapi zaman sekarang tuh lagi booming-boomingnya kayak kopi, lo udah nggak perlu nge-up lagi sendiri pakai tangan lo, tapi pakai cetakan tuh udah ada. Oh, bisa. Bisa. Oke. canggih juga ya sekarang ya, Bang ya? Tuh. Canggih sih. Makanya Kalau dia untuk tutup, peralatan makanya sekarang. dia tutup toko. Oh, saking canggihnya lu sampai itu toko. Taruh. Kayaknya Wah, ini Enggak, gue nggak tahu dia kenapa tutupnya. Lu kenapa tutupnya? Maksudnya untuk sementara ini kita tutup sementara aja sih. Maksudnya rehat aja dulu. rehat sejenak ya. Rehat sejenak. Nanti bakal comeback kok. enggak kan ya? tadi dia bilang, gue pengen jadi barista lagi nih. Tadi kan dia bilang Kangen ya, kangen buat jadi barista Karena kan lagi. selama ini kan jadi owner yang cuman monitoring doang, Pak, gitu. Tuh. Nah, kira-kira kapan nih ada planning lagi, Bang, untuk ngebuka lagi nih kedai kopi gitu kan? Kan di zaman sekarang ini kan lagi in-innya nih tempat nongkrong nih yang ada kopinya gitu loh. Kira-kira ada niatan lagi kah untuk buka kedai gitu?
Maksudnya untuk cabang baru atau Cabang baru. Cabang baru. cabang baru sebenarnya sudah direncanakan tahun depan. Tahun depan. Tahun depan. 2024. Insya Allah. Ya, 2024. Insya Allah. Berarti kopi itu ngaruhnya buat anak muda sangat ngaruh banget ya. Sebenarnya Buat ini sangat ngaruh sih. Buat pagi-pagi apa namanya? Jogging. Bukan. Ah itu apa namanya? Anak senja, Pak. Bukan anak senja, yang sekalian kopi-kopi itu loh. Ini San Mori. Ah, San Mori. San Mori. San Mori. Kayak temennya si Lau. Ya begitulah.